Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita berseru kepada Tuhan, tetapi merasa belum ada jawaban? Bagaimana jika sebenarnya Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya? Pagi ini kita akan belajar bahwa tangisan tidak tertahan selamanya, dan seruan kita tidak pernah sia-sia. Mari kita membaca Mazmur 30 ayat 2. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Sahabat terkasih, sebagian orang langsung berpikir tentang penyakit fisik. Sebagian lagi teringat luka hati, dan tidak sedikit yang sedang berseru dalam diam. Tuhan, sembuhkan aku dari kelelahan ini. Sembuhkan aku dari kekecewaan. Sembuhkan aku dari kegagalan. Mazmur 30 ayat 2 adalah pengakuan Daud. Bukan teori, bukan motivasi kosong, ini adalah kesaksian. Daud berkata, "Aku berseru dan Engkau menyembuhkan aku." Hari ini kita akan belajar tentang seruan yang tidak sia-sia dan pemulihan yang nyata dari Tuhan. Yang pertama, berseru adalah tindakan iman, bukan tanda lemah. Mari kita perhatikan urutannya. Berseru, disembuhkan. Seruan mendahului pemulihan. Banyak orang menahan seruan karena mereka harus kuat. Padahal dalam Alkitab, orang yang berseru justru adalah orang yang percaya. Daud tidak berkata, "Aku menyelesaikan masalahku." Ia berkata, "Aku berseru." Ada perbedaan besar antara mengeluh dan berseru. Mengeluh fokus pada masalah, berseru fokus pada Tuhan. Mengeluh membuat hati makin berat. Berseru membuka jalan bagi kuasa Tuhan bekerja. Pagi ini mungkin tidak ada yang tahu air mata kita. Tidak ada yang tahu tekanan di dalam dada kita. Tetapi Tuhan tahu. Dan seruan itu tidak pernah dianggap remeh olehnya. Yang kedua, penyembuhan tidak selalu instan, tetapi selalu tepat waktu. Mazmur 30 ditulis Daud setelah masa pergumulan yang dalam. Ia pernah jatuh, ia pernah ditegur, ia pernah berada dalam situasi hampir binasa. Tetapi pada akhirnya ia bisa berkata, "Engkau telah menyembuhkan aku." Mari kita perhatikan kalimatnya bentuk lampau. Artinya ada proses, ada waktu menunggu, ada malam panjang sebelum pagi datang. Mazmur 30 ayat 5 berkata, "Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Tangisan bukan akhir cerita. Itu hanya bagian dari perjalanan menuju pemulihan. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang membangun usaha kecil dari nol. Awalnya lancar, order banyak, ia merasa Tuhan memberkati. Lalu tiba-tiba pasar berubah. Kompetitor datang, harga ditekan, supplier bermasalah. Omset turun drastis. Karyawan satu persatu keluar. Ia mulai bangun pagi dengan dada sesak. Setiap malam ia menangis. Ia berkata, "Tuhan, aku sudah berdoa. Kenapa makin sulit?" Suatu pagi, saat semua terasa buntu, ia tidak lagi berdoa dengan kalimat panjang. Ia hanya berkata, "Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tolong aku."
Itu bukan doa indah, itu seruan. Hari itu tidak langsung terjadi mujizat besar, tetapi perlahan Tuhan memberi hikmat. Ia mengubah strategi, ia memperbaiki kualitas, ia berani masuk ke pasar digital. Butuh waktu, butuh proses, tetapi 2 tahun kemudian ia berkata, "Kalau dulu Tuhan tidak izinkan aku jatuh, aku tidak akan belajar bertumbuh." Ia berseru dan Tuhan menyembuhkan. Bukan hanya usahanya, tetapi juga mental dan imannya. Kadang Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan, Ia memulihkan cara kita berpikir. Yang ketiga, penyembuhan Tuhan menjangkau tubuh, jiwa, dan roh. Mazmur 30 ayat 2 tidak menjelaskan sakit yang diderita Daud. Mungkin pagi ini tubuh kita lelah, hati kita kecewa, iman kita melemah, atau pikiran kita penuh kekhawatiran. Tuhan yang sama yang menyembuhkan Daud adalah Tuhan yang sama yang bekerja hari ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan adalah bentuk penyembuhan. Ada luka yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihatnya dengan jelas. Dan Dia tidak menunda pemulihan tanpa tujuan. Yang keempat, mengapa Tuhan mengizinkan luka? Pertanyaan ini sering muncul. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan, kenapa Ia tidak mencegah luka sejak awal? Jawabannya seringkali ada dalam proses pembentukan. Luka membuat kita berseru. Seruan membuat kita mendekat. Kedekatan membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Daud tidak hanya berkata, "Engkau menyembuhkan aku." Ia berkata, "Tuhan Allahku." Ada hubungan pribadi di sana. Pemulihan sejati bukan hanya perubahan keadaan, tetapi perubahan kedekatan dengan Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 30 berbicara tentang pagi. Dan tidak kebetulan kita merenungkan ini di pagi hari. Pagi adalah simbol harapan. Pagi adalah simbol kesempatan baru. Pagi adalah simbol bahwa malam tidak menang selamanya. Mungkin kemarin kita lemah. Mungkin semalam kita menangis. Tetapi pagi ini kita masih diberi nafas. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sahabat terkasih, kadang Tuhan mengubah keadaan. Kadang Tuhan menguatkan hati. Kadang Tuhan memberi jalan baru. Kadang Tuhan memulihkan pelan-pelan. Tetapi satu hal pasti, Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan anak-anaknya. Mazmur 34 ayat 18 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bukan jauh, tetapi dekat. Dan kedekatannya adalah awal pemulihan." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan hati yang mungkin lelah dan terluka. Engkau tahu pergumulan yang tidak terlihat oleh siapapun. Engkau tahu air mata yang jatuh dalam diam. Kami berseru kepadamu hari ini. Sembuhkan hati yang kecewa, sembuhkan pikiran yang penuh ketakutan, sembuhkan tubuh yang lemah, sembuhkan iman yang mulai goyah. Berikan kami kekuatan untuk melewati proses. Berikan kami pengharapan bahwa pagi selalu datang setelah malam. Kami percaya seruan kami tidak sia-sia.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.